Oke, rekan-rekan, sambil menunggu yang lain, mari kita mulai saja mata kuliah etika profesi pada sore hari ini. Sore hari ini kita akan membahas sebuah tema baru, yaitu etika aspiratif dengan belajar dari salah satu korporasi. Ya. Mata kuliah pada pertemuan ini akan penting untuk UTS kalian, jadi pastikan kalian menangkap ya gagasan yang saya harapkan dari UTS kalian. Jadi dalam UTS nanti kalian akan saya minta untuk menemukan sebuah korporasi yang lumayan komplit ya rekan-rekan materinya. Bisa dari sosoknya, bisa dari tulisan-tulisan yang ada tentang korporasi itu, bisa wawancara-wawancaranya, dan tidak sekedar Wikipedia ya. Wikipedia itu sudah banyak, jadi jangan menambah sampah digital ya. Jadi silahkan kalian mengeksplorasi materi yang terkait dengan korporasi yang kalian pilih. Nah, salah satu korporasi yang menurut saya sangat komplit materinya tentu adalah Apple. Saya belum menemukan banyak korporasi lain ya. Tentu Facebook itu juga banyak materinya, sudah ada buku tentang itu ya. Apple salah satu yang terkomplit ya, terutama dalam dunia sains dan teknologi. Maka selama 2 minggu ke depan, silahkan kalian mencari ya sebuah korporasi dalam dunia sains dan teknologi ya. Jadi saya berharap kalian tidak mengambil materi ya, misalnya kalian sekarang ini sedang jualan online kosmetik ya, kalian tidak mengambil kosmetik ya sebagai tugas UTS kalian ya, itu terlalu jauh dari dunia kalian. Jadi silahkan mengambil dari dunia sains dan teknologi sebuah korporasi yang menurut kalian memenuhi kriteria etika aspiratif, dan saya akan membimbing kalian dalam pertemuan ini. Apa sih yang menarik buat saya ketika saya membaca korporasi Apple ya? Oke, sebentar. Nah, seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, sebuah korporasi itu disebut memiliki etika aspiratif kalau tidak hanya sekedar dia menciptakan produk-produk karena sebuah kejadian ya yang terjadi pada masa lalu, apakah itu kebutuhan yang ada pada customer ya, tidak salah ya, tetapi korporasi itu dipandang memiliki etika aspiratif kalau dia bisa go beyond it ya. Dan juga korporasi itu tidak hanya omong soal profit, tidak hanya omong soal uang, melainkan ada nilai-nilai luhur yang dia perjuangkan. Dan dalam perbandingan dengan etika yang preventif, etika aspiratif itu berbicara tentang nilai, komitmen, value sama ya, nilai ya. Bisa juga visi, misi, dan istilah-istilah lain yang ada di dalam korporasi itu ya. Nah, nanti silakan kalian ya di dalam memilih satu korporasi yang menurut kalian memenuhi kriteria yang saya sebut tadi, sebuah korporasi yang berbicara soal value, visi, misi, bisa juga barangkali passion, dan hal-hal lain yang tidak selalu terkait dengan langsung ya, dengan soal menciptakan produk untuk pasar ya. Nah, Steve Jobs itu mengatakan bahwa ada banyak produk yang mengapung di pasar ya. Tetapi tidak lebih dari itu. Mereka tidak memberikan kontribusi apapun kepada dunia. Jadi memang produk-produknya tercipta, ada di pasar, barangkali juga dibeli,
dan barangkali juga laris, tapi sebenarnya tidak menambah sesuatu untuk dunia kita, apalagi sampai mengubah dunia. Nah, kita mau belajar dari korporasi Apple ya. Nah, sebelum kita ke Apple, mungkin saya tanya-tanya dulu pada kalian ya. Kita ke yang datang pertama kali, Anggoro. Silahkan menyalakan kamera. Sebentar, mau saya join 2 device dulu ya. Oke. Nah, sejauh keterangan saya, kira-kira kalian apakah sudah ada bayangan kira-kira korporasi apa yang ada dalam benak kalian untuk kalian angkat sebagai tugas UTS kalian? Jadi nanti tugas UTS-nya akan berupa sebuah tulisan esai yang tidak terlalu panjang ya, teman-teman. Dan saya pengen bahwa kalian mendasarkan tulisan kalian pada beberapa, entah itu hasil wawancara, dan tidak sekedar uraian yang tidak ada kutipannya. Ya. Uraian yang nggak ada kutipannya itu level Wikipedia. Ya. Bahkan Wikipedia aja ada catatan kakinya. Ya. Oke, sudah siap Stanislaw Sanggoro? Ya. Oke, mudah-mudahan hujannya nggak deres ya. Saya ikut kehujanan sore hari ini. Oke, Anggoro. Kira-kira kalau saya bicara tentang etika aspiratif dan saya bicara tentang visi, misi, nilai, komitmen, motivasi, dan hal-hal lain ya. Kamu punya nggak sih sebuah korporasi yang langsung ada dalam benak kamu untuk kamu tulis? Ada, Romo. Apa? Saya pilih AMD, Romo. Oke, AMD ya, misalnya. Dia korporasinya juga AMD atau dia itu nama produknya ya? Nama perusahaan apa? Nama perusahaannya juga AMD Ya, atau? AMD. Kalau soal itu AMD ya. Oke ya, jadi nanti kamu bisa mengeksplor ya. Tapi sejauh yang sudah kamu ketahui, apa sih yang menurut kamu menarik dari AMD sehingga bisa kita masukkan bahwa korporasi AMD ini memeluk etika aspiratif? Mungkin gini, Romo. AMD itu kan salah satu perusahaan yang menghasilkan suatu chip, terutama Ya. prosesor komputer gitu. Hmm. Dan di pesaingnya itu kan ada nama seperti Intel dan juga Nvidia seperti itu, Romo. Hmm. Jadi yang membuat menginspirasi itu adalah mereka tuh tidak berhenti dalam eh, mengeluarkan ide-ide dan terobosan-terobosan terbaru mengenai chip sehingga mereka bisa tetap bersaing dalam pasar prosesor begitu, Romo. Oke ya, ini juga nanti salah satu yang akan diungkap oleh Steve Jobs ya dengan Apple, yaitu soal inovasi. Ya. Inovasi itu membedakan pemimpin dari pengikut. Pada saat yang bersamaan, Steve Jobs sebagai salah satu CEO Apple yang terbesar ya, dia mengatakan ada beberapa momen di mana Apple itu mengalami kemandekan. Ya. Dia merasa bahwa banyak orang mengikuti dia, tetapi dia kemudian berhenti melakukan inovasi. Dan disitulah bencana ya, menurut Steve Jobs itu terjadi pada Apple ketika dia berhenti untuk berinovasi ya. Oke. Juga sama, kalau kamu misalnya ke CEO-nya Facebook ya, juga nama barunya. Dia pernah mengatakan ya, dia pengen banget ya, bahwa Facebook itu seperti Apple atau Microsoft ya, yaitu mereka menciptakan operating system ya, sistem operasi yang digunakan oleh sebagian besar ya, dan sekarang ini kamu nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain ya kalau tanpa operating system yang diciptakan sekurang-kurangnya oleh 2 pemain besar ini ya. Oke.
Ada lain tentang AMD yang sejauh ini udah kamu dapat? Ya, sementara mungkin itu dulu, Romo. Belum nemu lagi. Oke, ya. Nanti silakan kamu explore lagi ya. Mungkin nanti wawancara dengan CEO-nya AMD kalau ada ya. Biasanya di YouTube ada banyak sekali ya. Tinggal kita coba search atau di Google nanti ya. Atau mungkin waktu mereka launching produk ya. Apakah ada sesuatu yang dikatakan? Ada banyak sekali ya teman-teman materi. Hanya memang mungkin sebagian belum dituliskan ya. Jadi kalian perlu untuk mencoba mengartikulasikan ya sehingga kasanah kita tidak hanya tentang Apple, tidak hanya tentang Facebook atau korporasi-korporasi besar lain, tetapi kita semakin inklusif ya. Oke, Anggoro, kamu boleh mencari salah satu temanmu untuk melanjutkan diskusi kita. David, Romo. Oke, silakan. Halo Romo. Halo, ya. David ya? Iya. Oke. Kameramu mana? Kalau di kamera gelap Romo. Bentar, coba. Oke, enggak apa-apa ya, agar teman-teman kamu bisa lihat kamu ya. Enggak apa-apa. Gelap dikit, enggak apa-apa ya. Soalnya Oke, mati lampu. David, kamu sendiri kalau di antara banyak korporasi ya, kamu sendiri punya korporasi yang jadi favorit kamu nggak sih? Sehingga kalau misalnya diminta nulis paper ya tentang itu korporasi itu, terutama dalam dunia sains dan teknologi ya, itu langsung muncul dalam benak kamu. Tadi teman kamu Anggoro ya, AMD itu langsung muncul dalam benak dia. Kalau saya ada banyak sekali korporasi yang ada di dunia kita ya, dan tentu ini yang pernah dikatakan juga oleh Apple ya, ada banyak korporasi yang dia punya respect ya, karena mereka menjadi merek-merek besar. Dia menyebut Levi's, Coke, Disney, Nike ya. Ini dari dunia yang lain, tidak dalam dunia sains dan teknologi. Dan banyak orang menempatkan Apple di dalam kategori merek besar ya. Dan kalau ditanya apa itu Apple atau siapa itu Apple, maka Steve Jobs itu mengatakan Apple adalah tentang orang-orang yang berpikir di luar kotak. Orang-orang yang ingin menggunakan komputer untuk membantu mereka mengubah dunia. Untuk membantu mereka menciptakan hal-hal yang akan membuat perbedaan di dalam dunia. Dan tidak sekedar agar sebuah pekerjaan itu selesai. Ya. Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Jadi biasanya orang menggunakan sebuah produk kadang-kadang membatasi diri ya. Pokoknya biar skripsinya selesai, biar tugas akhirnya selesai. Nah, Apple kalau kamu memakai produknya, dia pengen kamu berbuat sesuatu yang lebih ya. Mulai dari berpikir di luar kotak, membantu kalian mengubah dunia, sekurang-kurangnya kalian membuat perbedaan di dalam dunia. Oke, David, sudah ketemu? udah. Oke, apa David? Jadi ada namanya tuh SpaceX Romo. Oke, SpaceX ya. Yang ini ya, yang programnya Tesla ya. Ya. Nah, Punyanya Elon Musk. Elon Musk ya. Apa sih yang menarik buat David? Ini kan sesuatu yang barangkali untuk konteks Indonesia masih lumayan Jauh. pionir ya, masih rintisan ya. Pernah ada diskusi bahwa mereka mau membangun sesuatu di Kota Tegal ya, dan ke wilayah lain ya, bahkan di lokasi IKN mereka mulai ngobrol-ngobrol ya mengenai kemungkinan boleh membangun bandara di situ untuk Elon Musk. Apa sih David yang membuat kamu tertarik dengan SpaceX atau salah satu produknya tentu Tesla ya? Kalau ditanya kenapa suka dengan SpaceX sih karena dari dulu memang suka luar angkasa sih Romo.
Oke, ya. Apa sih yang menarik tentang luar angkasa? Kan kita selama ini mungkin apa ya, mata kita yang awam pokoknya di sekitar UFO dan yang lain-lain ya. Kalau buat David, what is interesting about luar angkasa ya? What is interesting? Karena apa tuh? Kalau dipikir-pikir, kita lihat bumi itu aja udah gede banget, apalagi kalau luar angkasa yang lebih gede lagi daripada itu. Jadi saya tertarik dari itu, dari kecil sih sebenarnya. Oke, jadi ada bisa kita sebut ya sebagai curiosity ya tentang kehidupan ya beyond Earth ya atau beyond the Earth ya. Jadi bahwa ada kehidupan lain selain kehidupan yang sudah kita akrabi di bumi ini ya. Dan ini masih menjadi barangkali ya bagi banyak dari kita semacam kita sebut ya terra incognita. Jadi adalah tanah yang kita belum tahu banyak. Di situ ada apa? Apakah ada kehidupan? Ya itu diskusi yang berpuluh-puluh tahun ya. Saya kira David juga ketika kecil ya. Apakah di situ ada kehidupan? Apakah sudah ada makhluk? Ya. Apakah ada potensi tempat itu akan apa ya menjanjikan kehidupan juga termasuk kita di bumi? Ya. Oke, jadi SpaceX ya. Saya kira Elon Musk banyak banget ya wawancaranya. Saya nanti kamu tadi coba lihat ya, apakah sudah ada bukunya juga dan macam-macam ya, David ya. Tetapi programnya yang bagi sebagian orang ambisius ya. Nah nanti David saya harap kamu bisa mengangkat sesuatu. Mungkin kata ambisius itu terlalu memiskinkan ya. Proyek SpaceX ya. Nah, sebenarnya ada passion apa sih dalam diri Elon Musk ya? Nah, itu mungkin yang nanti David bisa apa ya? Eksplorasi lebih lanjut ya, David ya. Oke, terima kasih David ya. Nanti kamu silahkan memilih salah satu teman kamu. Kita menyaksikan iklan ini. Perubahan iklim. Seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, sekarang ini kalau kita berbicara tentang dunia sains dan teknologi, tanpa bicara tentang iklim, itu enggak mencukupi. Tidak cukup kita bicara tentang manusia. It means magic. You don't know us. You won't understand what we're about to say, but one day, Idan, you will. Because we want to make you a promise. We want to be held to it. And every year for years to come, we'll remain committed to it. A promise between you and us and the planet. We promise that everything we make, the way we make it, and even how you use it, will be carbon neutral by your 10th birthday. Pertanyaannya sangat That might simpel. not sound like much to you, Ida, but believe us, Apple-nya it's di not a mana promise that's dalam easy to iklan? keep. But it's one we intend to. Promise. Iya, Apple 2030. Nah, mungkin kalian perlu melihat lagi ya. Silahkan Anggoro menunjuk salah satu teman kamu untuk menjawab pertanyaan saya. Apple-nya di mana dalam iklan? What a beautiful name. It means magic. You don't know us. You won't understand what we're about to say, but one day, Idan, you will. Because we want to make you a promise. We want to be held to it.
And every year for years to come, we'll remain committed to it. A promise between you and us and the planet. We promise that everything we make, the way we make it, and even how you use it, will be carbon neutral by your 10th birthday. That might not sound like much to you, Ida, but believe us, it's not a promise that's easy to keep. But it's one we intend to. Promise. Oke, silahkan Anggoro memilih teman kamu. Kok Anggoro ya? David. Mungkin kita ya Romo. Oke, Kitai. Silahkan Kitai. Halo Pak. Ya. Silahkan kameranya dinyalakan dulu. Oh, maaf Pak, saya kameranya tidak ada. Saya Pak menggunakan desktop soalnya. Oke, ya. Kitai, Apple-nya di mana? Dalam iklan tadi. Oh, iklan barusan tadi ya Pak. Ha-ha. Ya, itu sepertinya ya Apple itu seperti cari orang tua Pak. Sepertinya kalau menurut saya Pak. Oke, ya. Pesan orang tua kepada anaknya. Ya, seperti jadi ya kita cari anak, jadi customer-nya cari anak, ya perusahaan Apple adalah mereka cari orang tua, jadi mereka akan ya menjaga customer-nya dengan seperti parent-nya seperti itu, sepertinya menurut saya Pak. Oke. Are you a Korean? Saya ya, iya Pak, saya Korea. Oke, ya. Anything else to say Oh, about Apple? ya kalau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa Pak. Soalnya saya Bahasa Inggris juga nggak apa-apa ya. Kamu enggak, ngomong ya, bahasa Inggris. Saya juga ya. bisa bahasa Inggris juga kok. Ya, tapi bahasa Indonesia saya malah bahasa Inggrisnya lebih susah. Oke, ada yang lain kita yang mau Ya. kamu sampaikan? Ya mungkin cuma seperti itu aja Pak. Oke, sekarang kamu boleh menunjuk salah satu teman kamu. Ada banyak sekali teman-teman sebenarnya yang mau disampaikan Apple dalam iklan yang sangat implisit ya pesan-pesannya. Tapi kalau kita benar-benar ya, Steve Jobs itu mengatakan ya, saya tidak bermaksud ya mendirikan gereja Mac ya atau Church of Apple ya. Tapi dia bilang bahwa orang itu loyal kalau sudah pakai Apple ya. Mereka tidak mau pindah ke produk-produk yang lain ya. Dan kalau kita tahu betul ya tentang Apple, sebenarnya ada banyak hal yang segera muncul dalam benak kita ya ketika kita melihat iklan tadi. Kita sudah memulai. Silakan kita yang menunjuk teman kamu. Ya, saya pilih yang Kalis saja. Oke, Kalista. Silakan. Kalis. Saya, oh ya, yeah. Oke, Kalis. Ya, kameramu mana, Kalis? Gelap mau mati lampu. Oke, ya wis nggak apa-apa. Yang penting ada niat baik ya. Oke, Kalis. Nangkap nggak sih yang tadi diiklankan oleh Apple? Menangkap tapi tidak tahu apakah ini tepat atau tidak gitu. Oke, Karena kan tidak apa-apa. dari Dicoba aja, Kalis. Silakan. kalau dari saya sendiri kan ngelihat tadi kan ada bayi dan dia berada di kamar itu di dalam tempat tidur. Betul. Kalau saya menangkapnya bayi itu kan posisinya tadi sedang tertidur dan tulisannya kan ada mengenai perubahan iklim. Jadi ingin mengibaratkan bahwa Apple ini walaupun ada perubahan yang terjadi di luar, usernya ini atau penggunanya yang disimbolkan sebagai bayi itu ya tetap masih bisa menggunakan dengan nyaman begitu.
Oke, ya. Oke, jadi penggunanya, betapapun apa yang terjadi di dunia, mereka tetap memberikan ini ya, kalau dalam bahasa Apple ya, itu adalah user experience ya. Jadi pengalaman pengguna dan juga nanti teknologi Apple ini ketemu ya. Dan ini tidak gampang ya sebenarnya. Steve Jobs itu memberikan contoh dengan Pixar. Pixar adalah salah satu korporasi ya, bagian dari katakanlah Apple ya, keluarga besar Apple yang dia bilang ya, untuk menemukan titik temu antara user experience dan teknologi itu susah banget ya. Dan dia bilang dibandingkan dengan Apple, Pixar itu lebih slow dalam melakukan perubahan ya. Dalam melakukan inovasi, Pixar itu lebih ada kelembamannya ya, lebih slow ya dibandingkan Apple ya. Oke, ini memang beda teman-teman dan Kalis ya, dibandingkan dengan iklan-iklan yang ada di Indonesia ya, yang seringkali kalau kalian nonton sinetron ya, iklannya tuh telanjang ya, tiba-tiba nongol di pojokan ya, gambarnya gede banget. Apple tidak semurah itu ya dalam mengiklankan diri ya. Tetapi justru kalau kita betul-betul loyal usernya dari Apple nggak bilang apa-apa aja kamu tahu ya bahwa ini iklannya Apple banget. Apple hanya memberikan ya 1 detik pada akhir ya. Dan ini buat saya hanya korporasi besar ya yang bisa melakukan seperti ini ya. Iklan yang tidak telanjang, iklan yang tidak seronok ya, dalam arti nongol di sana sini ya, berusaha menarik perhatian kita ya. Kalau di dialog sinetron kita itu kan seringkali lucu ya. Orang sedang ngobrol apa dan tiba-tiba ada iklan kopi atau minuman di antara percakapan itu ya. Itu kan receh banget ya. Oke, Kalis, sekarang kamu pilih salah satu teman kamu lagi, Kalis. Yang titikmu. Oke, yang titik. Yang titik ini sebenarnya siapa sih? Iya, minggu lalu juga titik ya. Titik. Silahkan. Oke, nanti kalau tidak ada respon, saya akan menaruh orang itu di karantina ya, di waiting room ya, karena rugi ya kalau kita join kelas tapi sebenarnya kita tidak ada di situ. Jadi saya panggil sekali lagi, titik. Oke, kelihatannya tidak ada, jadi saya akan put him or put her in the waiting room ya, agar dia tahu bahwa kita mengharapkan dia untuk lebih berpartisipasi di kelas ini ya. Oke, silahkan. Kalis, kamu pilih salah satu teman kamu yang lain. Cristofani. Oke, Cristofani, silahkan. Iya, Romo. Oke, Cristofani, silahkan kameranya dinyalakan. Bentar, Romo. Gelap, Romo, soalnya mati lampu. Oh iya, enggak apa-apa. Apakah ini penyakit di Paingan? Saya nggak dipaingin, Romo. Oke, Cristofani. Ya. Nangkap nggak sih apa yang ingin dikatakan Apple melalui iklan perubahan iklim tadi? Kan kayaknya nggak nyambung ya, Apple kok sama perubahan iklim ya. Tapi sebenarnya minggu yang lalu ya kita sudah banyak bicara. Sekarang ini dunia sains yang tidak punya perspektif ekologi itu ketinggalan. Dunia sains mau tidak hanya berbicara tentang kemanusiaan, melainkan juga tentang ekologi ya. Nah, Mbak Cristofani, apa yang bisa kamu tangkap dari iklan Apple tadi? Silahkan. Maaf Romo sebelumnya, tapi tadi saya nggak terlalu memperhatikan karena putus-putus sinyalnya. Oke, atau yang kamu ketahui tentang Apple ya?
Apa yang kamu ketahui tentang Apple itu tersingkap ya dalam iklannya, dalam wawancara CEO-nya, dan macam-macam hal. Apa yang dia tulis, apa yang dia taruh ya pada produknya, itu semua bicara tentang Apple. Ya. Jadi tidak harus ya kita bergantung pada iklan, tetapi hal-hal lain bisa ya. Silahkan, apa yang kamu ketahui tentang Apple? Passionnya Apple, nilainya Apple, visinya Apple, misinya Apple, passionnya Apple, komitmennya Apple. Silahkan, Christovani. Kalau menurut saya Apple itu bisa mencakup segalanya sih, bisa membantu apa namanya keseharian, kayak pekerjaan juga. Oke ya, nanti kita akan melihat terutama dari catatannya Steve Jobs ya, bahwa dia berharap bahwa Apple ya itu akan menjadi milik setiap orang. Ya, hidup orang, every man ya atau every human ya, itu akan menjadi penggunanya Apple ya, karena dia memiliki impian bahwa dengan menggunakan Apple orang tidak sekedar menyelesaikan pekerjaannya, melainkan dia bisa membuat perbedaan di dunia. Oke, terima kasih Christovani atas kontribusinya. Oke, rekan-rekan, kita akan lanjut untuk mengetahui, mengeksplorasi Apple ya. Dan salah satu hal yang dikatakan oleh Steve Jobs dalam sebuah dialog ya. I'm always keeping my eyes open for the next big opportunity. Jadi dia melihat ya selalu ada kesempatan besar ya. Makanya buat Steve Jobs dan Apple ya, perubahan iklim itu barangkali bagi sebagian korporasi masih sesuatu yang jauh. Tapi buat Apple ini adalah masa depan ya. Dan buat Apple, dia selalu menciptakan produk-produk ya yang menghantar kita pada masa depan ya. Maka itu bisa dimengerti bahwa di dalam iklannya Apple itu berbicara tentang perubahan iklim. Nah, nanti kalian bisa lihat ya korporasi-korporasi yang ada, bahkan korporasi-korporasi besar, apakah isu ekologi itu sudah ada di dalam komitmen mereka, dalam value mereka, dalam visi, misi mereka ya. Dan dia bilang hal yang besar itu barangkali saya nggak tahu ya, belum tahu banyak tentang hal itu, tetapi saya punya beberapa gagasan tentangnya. Dan itu mencukupi ya, sehingga ketika kita melihat Apple atau menggunakan produknya Apple, sebenarnya kita melihat ada sesuatu yang besar ya, dan Apple itu selalu mengatakan kita tidak sekedar menciptakan produk yang baik, tetapi Apple selalu bilang ya, kami menciptakan produk terbaik.
Jadi selalu ada di depan ya. Itulah Apple ya. Dan dia seringkali melakukan perbandingan dengan Microsoft ya. Microsoft tidak seperti itu. Maka sangat penting ya buat Apple bahwa dia selalu mengalami perubahan, dia selalu menantang dirinya sendiri, dan dia selalu memberikan kejutan kepada para pengguna Apple yang sangat loyal itu ya, dengan sesuatu yang baru setiap kali. Jadi ada sebuah kebaruan yang dia selalu bawa ya, ketika dia membawa produknya kepada kita ya, tidak sekedar perubahan-perubahan yang kosmetik ya. Perubahan kosmetik itu adalah perubahan-perubahan yang kecil ya, tetapi perubahan-perubahan yang besar. Maka misalnya ya, ketika orang mengatakan ya bahwa iPhone terbaru ya yang dipandang itu harganya reasonable, tetapi orang-orang yang tahu Apple ini sebenarnya barang apaan sih yang diciptakan oleh Apple, karena mereka merasa bahwa inovasinya ada di mana. Demi harga murah, apakah inovasi harus dikorbankan? Seperti yang tadi, mudah-mudahan tayangan ini jauh lebih berbicara kepada kalian. Isi Apple-nya ada di mana? In the lounge. You guys want me to put a movie on for you? No, we got it. Mommy, yes. Is Grandpa so sad? Yes. Keep busy and don't annoy. Leave it. Here, let's take some photos. Make sure you clean that up. Just take a picture. Who's that? That's Grandma and Grandpa. I miss her. Oh, Dad, I ironed your shirt for you. Thank you. Would you like me to help you pack the stuff away? No. Dad. Girls, come on. Let's go downstairs and watch something. Grandpa needs some quiet. We'll just be in the kitchen. Everybody else in the golf course feels the same. They're just Should we take a picture? Thanks. A-U-G-H-T. Girls, we really need to go to sleep. Just woke us up. If you wake us up before 6 o'clock, I'm opening all the presents. Isabel, it's too early. It's for all of you. Haha, girls. Just happened. What is this? Nana from you. Oh, look at your hair. Oh, Here, this is how you do it. When did you do this? you too. Clyde. Oh, no. We are pretty perfect. Yeah. See, number one, the best. Oh, look. She's right there. Absolutely brilliant, both of you. Thank you. Sama dengan yang tadi, pertanyaannya sangat simpel. Ada di mana? Silahkan Mbak Kristovani mencari salah satu teman kamu ya. Silahkan Mbak Kristovani. Theophilus Alvano, Romo. Oke, Theophilus.
Silahkan, Theophilus. Oke, Theophilus. Gimana nangkap iklannya? Oh, mohon maaf sebelumnya Romo, saya baru tersambung ke Zoom lagi. Tadi saya sempat keluar dari Zoom. Oke, sempat nonton iklannya? Sekilas saya sih Romo. Oke, ya udah, yang sekilas saja yang kamu tangkap dari Apple-nya ada di mana dalam iklan tadi? Apple-nya. Jadi melalui iklan itu kan sebenarnya Apple mau berbicara tentang dirinya, ya. Nilai-nilai yang dia pegang, komitmen yang dia punya, visi atau misi yang ada pada dia, sesuatu yang lebih motivational, ya. Jadi tidak sekedar seperti yang saya bilang tadi bahwa dengan iPad ya atau produk apapun lalu kita bisa gambar atau apa ya. Apple punya impian yang jauh lebih besar daripada itu. Silakan. Apple-nya ada di mana di dalam iklan tadi? Mungkin saya nembak kasih lah Romo. Saya tidak begitu perhatikan tadi. Oke. Tidak terlalu jelas, tapi mungkin kira-kira mungkin kameranya tentang penggunaan iPhone. Oke, itu hal yang teknis ya. Kita tidak sedang bicara hal-hal yang teknis. Tetapi Apple mau share ya kepada kita loyalisnya bahwa ini loh nilai-nilai iPad yang mau diberikan kepada para usernya ketika kamu menggunakan produk iPad. Jadi bukan hal-hal teknikalnya ya. Oke, kalau kamu masih struggle dalam menjawab, kamu boleh menyebut teman kamu yang lain. Tidak apa-apa. Pilih teman ya, Romo? Ya, silakan. Mungkin Kak Kita, Romo. Oh, kita sudah. Oh, sudah. Sudah. Arli sudah, Romo? Arli, kelihatannya belum ya. Oh, Diki. Silakan disebut aja namanya. Saya cari dulu. Oh, enggak ada Romo. Mungkin Wahyu, Romo. Oke, Wahyu. Silakan. Wahyu. Siapa? Wahyu ya? Iya, Tri Wahyu dia, Romo. Oke, Tri Wahyu. Silakan, Tri Wahyu. Halo, Romo. Yuk. Sudah nonton iklannya kan? Tri ya. Wahyu. Oke, iPad-nya, iPad-nya ya. Apple-nya ada di mana, Tri Wahyu? Mungkin pesan dari bagaimana sang cucu kepada kakeknya tersebut mungkin. Mengapa itu menurut kamu sangat Apple banget? Karena didasarkan dari mungkin benar-benar apa yang ingin disampaikan oleh sang cucu itu benar sampai kepada sang kakek gitu. Jadi ya benar-benar mungkin kalau dari perusahaan mungkin dari apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin ditujukan kepada customer ya memang benar-benar tersampaikan atau tertuju dengan jelas. Oke ya, jadi pesannya sampai, pesannya tidak sampai meleset ya. Sampai ya mungkin juga kalau kamu punya satu kata untuk Apple apa sih, Wahyu? Kamu sendiri pernah pegang produk Apple atau pengguna produk Apple, Wahyu? Tidak, sama sekali tidak. Tapi pernah lihat gitu? Lihat iklannya atau lihat punya teman gitu ya? Sempat, pernah. Oke, satu kata untuk Apple. Sesuatu yang positif ya, tidak mahal atau apa ya. Tapi menarik. Oke, menarik ya.
Apple seringkali omong tentang dia sebagai great product ya. Jadi tidak sekedar good product. Mungkin kita bisa memilih juga ya kata perfection ya. Mungkin mirip ya dengan misalnya spiritnya Asus ya, kalau kalian seperti saya pakai produk ini juga ya. Dia bilang in search of perfection ya. Dia sedang mencari, dalam pencarian akan kesempurnaan. Oke, rekan-rekan, mungkin sebagian dari kalian memang perlu belajar ya untuk agak berimajinasi dikit ya. Terus juga di dalam paper UTS kalian ya. Karena kelihatannya mungkin kalian tidak terlalu banyak dibiasakan ya di kuliah-kuliah kalian untuk berimajinasi dan melihat tidak hanya yang kelihatan ya, tapi juga apa yang mau disampaikan yang seringkali lebih tersirat daripada tersurat. Dan ini yang membuat Apple itu senantiasa berada di depan ya di antara produk-produk yang lainnya karena dia selalu let's go invent tomorrow. Jadi perspektifnya itu selalu ke depan. Dan dia tidak ingin bahwa dia mengkhawatirkan hal-hal yang terjadi pada masa lalu. Ini sesuatu yang menurut saya istimewa ya. Maka dia selalu punya prinsip yaitu look forward, melihat ke depan. Karena kalau kalian melihat ke belakang dalam dunia bisnis ya kalian terjatuh aja ya. Dan ini yang senantiasa dikatakan oleh Apple bahwa dia selalu menjadi a yardstick. A yardstick itu berarti sebagai stick untuk mengukur ya, untuk excellence ya. Jadi ketika bicara tentang keunggulan, ukurannya itu adalah Apple. Dan ini yang dikatakan tentang Microsoft ya, mungkin kalian nggak sepakat. Tetapi ini yang pernah dikatakan oleh Steve Jobs tentang Microsoft. Microsoft itu mereka melakukan perubahan-perubahan, ya, dan membawa revolusi juga, ya. Tetapi tidak sebesar itu, tidak sebesar Apple. Jadi ada sesuatu yang mereka bawa, tetapi kalau betul-betul revolusi masa depan, nah itulah Apple ya, bukan Microsoft. Nah, tentu kita bisa nanti juga mendengarkan ya dari perspektif lain dari Microsoft tentang Apple. Maka dia juga bicara tentang tujuan atau goals, ya. Karena kami menginginkannya dan kami punya passion ya untuk itu. Maka kita bisa melihat ada passion ya yang sebenarnya dalam video tadi sesuatu ketika apakah passion kakek tadi terhadap istrinya atau passion anak-anak tadi ya ketika mereka mulai melukis dan mengumpulkan materi-materi yang ada dalam foto-foto, video dan bahkan juga momen masa kini ya orang tuanya dengan kakeknya. Dan ini yang seringkali dia merasa bahwa banyak orang itu salah paham dengan dia, salah melihat value yang paling penting dalam hidup dia. Karena ketika kampus itu mengundang dia, rata-rata orang-orang muda yang menjumpai dia itu melihat dia sebagai seorang milioner. Padahal itu bukan sesuatu yang penting banget buat hidup dia. Ya. Itu bukan sesuatu yang paling insightful atau paling bernilai dalam hidup dia selama beberapa tahun dan bahkan beberapa dekade. Nah, sayangnya orang tidak selalu bisa melihat nilai-nilai yang dia bawa dan dia coba dia coba realisasikan dalam produk-produk Apple. Dan dia mengatakan, saya tidak pernah melakukan inovasi teknologi demi uang.
Meskipun tetap ya bahwa ada banyak keuntungan, tetapi bukan itu yang paling penting dalam hidup Steve Jobs ya. Maka dia selalu men-challenge diri dia dan seringkali juga men-challenge ya orang-orang yang berkolaborasi atau dia ingin berkolaborasi dengan Apple. Salah satunya adalah seorang eksekutif dari Pepsi Cola ya. Namanya adalah John Sculley. Dia punya nama yang sangat besar dalam dunia bisnis Amerika, terutama minuman berkarbonasi ya, Pepsi Cola. Dia pernah waktu itu mengundang John Sculley, apakah mau bergabung dengan Apple. Dan John Sculley ini apa ya, hampir saja ya discourage Steve Jobs ketika dia memberikan tanggapan bergabung ke Apple itu sesuatu yang gila. Tapi gagasan kamu tentang Apple menarik buat saya, tetapi saya tidak akan pernah segila itu ya, pindah dari Pepsi Cola ke Apple. Dan apa jawaban Steve Jobs ketika John Sculley itu memberikan tanggapan demikian terhadap ajakannya, terhadap passion-nya, terhadap motivasinya? Dia challenge balik John Sculley. Apakah kamu mau menghabiskan sisa hidupmu yang masih ada ini dengan jualan air yang ada isinya gula itu? Atau kamu mau gabung dengan saya dan kita bareng-bareng mengubah dunia? Percakapan yang sangat memorable antara dua orang sosok besar ya, dan waktu itu juga bahkan percakapannya berlangsung di salah satu hotel yang sangat bergengsi di kota New York. Ini juga yang Steve Jobs bicarakan ya. Dia sangat tertarik pada Zen Buddhism, Buddhisme Zen ya, yang memberikan tempat pada pengalaman. Maka dia memberikan apresiasi ya pada orang-orang yang menemukan sesuatu sehingga sesuatu atau seseorang itu menjadi lebih signifikan ya daripada gagasan-gagasan yang terlalu abstrak ya, meskipun sangat intelek ya. Dia lebih memberikan tempat pada pengalaman. Dan ini salah satu video yang sudah pernah kita lihat ya. People think that having a disability is a barrier. Ketika belum banyak orang yang memikirkan teknologi untuk para difabel, you can catch up with friends. Apple berada di garis depan. You can capture a moment with your sehingga family. dia bisa make a difference ya untuk mereka yang menyandang difabilitas. And you can start the day bright and early. You can take a trip to somewhere new. You can concentrate on every word of a story. A bird began to sing. Jack opened his eyes. You can take the long way home. Or edit a film like this one. When technology is designed for everyone, it lets anyone do what they love, including me. Ya, tentu kita ingat ya ketika kita berbicara tentang etika utilitarian bahwa ternyata ketika kita bicara tentang banyak orang, seringkali para difabel itu belum masuk dalam pertimbangan kita. Dan tadi ada salah satu kata kunci yaitu concentrate. Nanti akan ada juga kata fokus. Fokus itu apa sih dalam perspektifnya Steve Jobs? Barangkali ada 1000 pilihan baik, tetapi kita tidak ambil.
karena kita fokus pada sesuatu yang sedang kita kerjakan. Makanya dia lalu bilang ya, ada banyak barang sains dan teknologi yang di pasar. Mereka tidak hanya memenuhi pasar, tapi barangkali berguna. Dibeli banyak orang, tetapi mereka tidak menambah apapun pada dunia sains dan teknologi. Dan itu Apple tidak pernah menciptakan produk yang hanya memenuhi pasar, ya. Tetapi tidak pernah membuat make a difference di dalam kehidupan. Nah, itu adalah beberapa hal, teman-teman, yang nanti bisa kalian lihat ya di dalam korporasi-korporasi yang akan kalian pilih. Jadi pastikan selama 2 minggu ini ya kalian akan mengerjakan tugasnya. Berapa kata? 500 sampai 700 kata. Minimal 500 ya, tidak boleh lebih dari 500. Kalau kurang dari 500, saya akan mengembalikan tugas kami. Terlalu minimalis ya. Untuk berbicara sebuah korporasi, apalagi korporasi besar, kalau sampai kalian nggak bisa nulis, itu berarti masalahnya ada pada kalian. Ya. Maka salah satu bahaya yang ditengarai dan bahkan terjadi juga ya di dalam keluarga Apple adalah stagnasi ya, bahaya mengalami stagnasi. Misalnya Apple pernah menciptakan produk yang itu melampaui bahkan yang bisa kita bayangkan, yang kita impikan. Tapi kemudian sayangnya impian itu tidak mengalami kemajuan. Dan dia menyesal bahwa Apple pernah berhenti menciptakan inovasi. Ya, bahaya stagnasi. Ya. Maka kalau kita memakai produk Apple, ya bahkan kita melihat iklannya, atau mungkin kalian menonton Apple TV, dan apapun yang terkait dengan Apple, ya kalian melihat ada usaha untuk tidak stagnan, tetapi senantiasa ada usaha untuk melakukan inovasi terus-menerus. Ya. Maka Steve Jobs itu sangat kritis terhadap dogma, yaitu sesuatu yang dikatakan oleh orang lain, dipikirkan oleh orang lain, dan itu harus dilakukan oleh orang-orang yang lain lagi. Ya. Dia tidak ingin bahwa pendapat orang itu mematikan, ya, mencekik suara batin kita. Maka dia sangat kritis ya terhadap dogma. Maka tadi dikatakan bahwa Apple itu selalu think outside the box. Ya. The box itu bisa menjadi dogma ya, karena kita lalu menjadi stagnan. Nah, dia apa ya? Misalnya salah satu kritik terhadap Apple adalah dari CEO-nya ya, Xiaomi. Dia pernah mengatakan bahwa Apple itu tidak user friendly. Dia tidak mendengarkan customer. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Dan dia pengen customer itu menyesuaikan dengan dia. Dan itu Apple, bukan Xiaomi. Ya. Xiaomi itu mendengarkan customer. Dan kalau kita membaca kata-kata Steve Jobs, kita jadi tahu ya mengapa dia mendengarkan customer, tapi sampai batas tertentu dia pengen bahwa yang dimaui customer itu jangan sampai ya menghalangi dia melakukan sebuah breakthrough dalam dunia sains dan teknologi. Kalau yang dimaui customer itu berlawanan dengan yang dilakukan oleh Apple, dia memenangkan filosofinya Apple. Oke, rekan-rekan, demikian yang bisa saya bagikan terkait dengan etika aspiratif dari sebuah korporasi besar yang banyak publikasinya, banyak iklannya, banyak sumber yang kita bisa belajar tentang nilai, tentang motivasi, tentang passion, tentang visi, tentang misi, apapun kata-kata besar yang dipakai ya dalam dunia sains dan teknologi. Tentu kita juga akan bicara soal etika yang dihidupi oleh korporasi-korporasi besar itu.
Dan seperti yang saya sampaikan pada awal, minggu depan kalian akan kerja sendiri. Jadi kita tidak akan menyelenggarakan kelas, jadi silakan kalian bekerja semaksimal mungkin menyelesaikannya, ya. Dan minggu depannya tugas kalian perlu dikumpulkan. Ya. Jadi UTS kalian akan lebih cepat daripada jadwalnya, ya. Jadi saya memberikan waktu 2 minggu kepada kalian untuk menyelesaikan tugas kalian. 500 sampai 700 kata, dan nanti saya akan membuat folder di LMS kalian untuk kalian mengirimkan materinya, ya. Saya akan membuka foldernya beberapa waktu, ya, tidak misalnya seminggu, ya, itu terlalu panjang, ya. Lebih baik kalian menyempurnakan dulu tugas kalian daripada buru-buru mengirimkan tugasnya pada saya dan nanti saya kembalikan, ya, karena belum sangat baik, ya. Pastikan tidak ada plagiasi, karena saya tidak toleran sama sekali dengan plagiasi. Nilai kalian otomatis 0 kalau kalian melakukan plagiasi dalam tugas ini. Dan saya akan ngecek, ya, tingkat plagiasi kalian dalam paper. Jadi don't fool around, ya, dengan saya soal plagiasi. Kemiripan antar kalian juga akan saya investigasi, ya. Siapa yang perlu mendapatkan hukuman, siapa yang lebih perlu untuk diapresiasi dalam penilaian, ya. Bekerjalah secara orisinal, secara mandiri, ya. Dan sangat gampang, ya, mengecek plagiasi di internet. Tinggal memasukkan kalimat kalian ke situ, dan kalau itu tidak karya orisinal kalian, saya baca aja akan tidak. Otomatis 0 untuk nilai kalian, dan kemungkinan kalian harus ambil mata kuliah ini lagi tahun depan. Jadi jangan main-main dengan saya dalam soal pengerjaan tugas. Orisinalitas buat saya itu harga mati, ya. Kalian tidak boleh meminta tugas tambahan juga sebagai pengganti, ya. Kalau kasus kalian adalah kasus plagiasi. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan. Dan terima kasih atas tanggapan-tanggapan kalian untuk kelas sore hari ini. Selamat sore, dan kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang, ya. Minggu depan kita tidak akan ada kuliah, tetap presensi, dan silahkan mulai mengerjakan UTS kali ini. Terima kasih semuanya. Pak. Terima kasih banyak Romo. Selamat sore.